Shalom teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam video kali ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan agama Kristen. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya dalam kelas 8 SMP. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini kami akan belajar pendidikan agama Kristen untuk kelas 8. Sertai kami dari awal hingga akhir pelajaran sehingga kami dapat mengerti dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, sertai kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita masuk dalam pelajaran, saya ingin memperkenalkan buku yang kita akan pakai di sini seperti ini. Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, kelas 8, terbitan BPK Gunung Mulia, kurikulum 2013, edisi revisi. Seperti ini bukunya teman-teman. Sebelum kita masuk dalam pelajaran kita, yaitu dalam bab 3, kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita sebagai landasan Alkitab dari Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32. Lukas 2 ayat 25 sampai 32. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikian bacaan Alkitab kita sebagai landasan Alkitab pada pelajaran kali ini. Pelajaran kali ini memasuki bab 3 dalam semester ganjil. Masih dalam semester ganjil, teman-teman. Bab 3 dengan tema apa itu pengharapan? Apa itu pengharapan? Di sini ada 4 subbab. Yang pertama, arti pengharapan di dalam Alkitab. Yang kedua, sauq yang kuat. Yang ketiga, selalu ada di jalan keluar. Dan yang terakhir, ada masa depan. Jadi teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang pengharapan bagi kita sebagai pelajar, apa pengharapan kita sebagai pelajar? Ya, khususnya sebagai remaja Kristen kelas 8 SMP. Di sini kan kalau dalam buku kita di sini ditulis biasanya remaja SMP atau kelas 8 itu mengharapkan nilai yang tinggi dan dari hasil belajarnya agar mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di SMA yang terbaik, gitu ya. Walaupun masih kelas 8, masih ada 1 tahun lagi untuk masuk kelas 9 dan nantinya akan lulus ke SMA. Namun secara umum sebagai remaja Kristen kelas 8 SMP kan juga harus ada pengharapan yang mungkin pada umumnya seperti tadi ya, mendapatkan nilai yang tinggi dari hasil belajar, terus mendapatkan apresiasi dari guru, gitu ya. Harapan-harapan yang memang dari segi pengetahuan dan keterampilan pastinya maunya yang tinggi, yang bagus, gitu ya. Bukan berarti kita mengesampingkan hal yang lain, tetapi sebagai pelajar kan utamanya itu, yaitu adalah belajar. Nah, jadi pengharapan di sini itu salah satu contoh saja tadi teman-teman. Pengharapan di sini berarti sesuatu, kalau misalnya kita artikan, kita pahami, berarti yang namanya harapan itu adalah sesuatu yang belum kita capai, ya kan?
sesuatu yang belum kita capai dan nantinya akan kita capai melalui usaha-usaha dan kerja keras kita. Itulah pengharapan secara definisi, secara sederhana. Di sini ada satu contoh dari Alkitab yang tadi juga kita sudah sama-sama baca, yaitu yang bernama Simeon. Simeon ini menantikan juru selamat seperti yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Berarti harapan Simeon ini, ya kan, adalah menantikan juru selamat, menantikan juru selamat yang sudah dinubuatkan dari zaman para nabi, dari perjanjian lama. Nah, ketika dia menemui Yesus yang masih dalam bayi gitu, masih bayi gitu ya, bayi Yesus, dia bersyukur dan bersukacita. Oh, ternyata harapan saya tercapai, terpenuhi. Nah, inilah pengharapan itu yang tadinya belum tercapai, belum terpenuhi, belum terwujud, sekarang sudah tercapai. Nah, ini pengharapan yang luar biasa dari Simeon, yaitu menantikan juru selamat datang pada dia. Dan masih banyak tokoh-tokoh Alkitab yang lain, nanti kita akan belajar bersama-sama ya, apa itu pengharapan. Nah, itu pengharapan dalam konteks Alkitab ya. Jadi pengharapan juga menyangkut sikap orang percaya yang mengenal Allah atau cara hidup yang mengandalkan pada apa yang hendak dilakukan oleh Allah. Jadi yang namanya pengharapan juga ada hubungannya dengan iman. Seberapa jauh kita berharap, seberapa jauh juga kita beriman. Jadi ada kaitannya. Ketika kita mengharapkan sesuatu, kita juga harus mengimaninya kalau sesuatu tersebut akan kita capai, akan kita raih, akan kita peroleh, seperti itu. Lalu di sini ada subbab yang berjudul sauh yang kuat. Sauh itu kalau dalam kita sebagai perkapalan ya, dalam segi perkapalan, sauh itu apa? Seperti jangkar gitu, jangkar yang kuat, yang memang menusuk mendalam untuk menahan kapal supaya tidak terkena ombak. Itu namanya sauh. Pengharapan kita di sini diumpamakan seperti sauh yang kuat. Seberapa dalam dan seberapa termotivasi kita dalam harapan tersebut. Kalau saya boleh sharing pada teman-teman sekalian ya, harapan saya adalah mencapai gelar tertinggi dalam segi akademik. Harapan saya mencapai gelar tertinggi dalam akademik, dalam segi akademik, dalam segi tingkatan akademik. Kalau misalnya kita sekolah kan mulai dari TK sampai SMA gitu ya, TK, SD, SMP, SMA, lalu kuliah ya kan. Nah, kuliah itu juga kan ada jenjang-jenjangnya. Nah, itu saya inginnya sampai setinggi-tingginya. Nah, itu contoh dari saya, sharing harapan apa sih yang saya ingin dapatkan, yang saya ingin peroleh, seperti itu. Nah, bagaimana dengan teman-teman sekalian? Apa pengharapan teman-teman? Nanti di akhir video nanti saya akan seperti biasa saya akan memberikan pertanyaan. Seperti itu. Itu contoh harapan, contoh pengharapan. Mungkin harapan orang lain yang kita tidak tahu juga mungkin hampir sama dengan teman-teman sekalian ya. Teman-teman sebaya teman-teman ya. Sesama pelajar gitu ya, selama pelajar kelas 8 gitu. Nah, itu mungkin rata-rata hampir sama lah, dengan mau mencapai nilai yang baik, nilai yang bagus, terus tidak remedial gitu ya. Kalau ulangan tidak remedial, lalu mungkin punya banyak teman dan lain sebagainya. Nantinya kalau masuk SMA yang favorit dan lain sebagainya. Nah, ini di sini ada contoh lain lagi, di sini adalah Naaman. Naaman ini seorang orang Israel ya, yang terkena penyakit gitu ya, terkena penyakit. Lalu dia menceburkan diri ke Sungai Yordan. Lalu dengan harapannya dengan pengharapannya si Naaman ini, dia ingin sembuh dari penyakitnya. Nah, setelah dia mandi di Sungai Yordan itu, ketika dia selesai mandi, penyakitnya sembuh. Nah, itulah salah satu pengharapan, sembuh dari
penyakit. Mungkin kalau teman-teman sekalian kalau lagi sakit begitu ya, wah harapan saya harus sembuh nih supaya saya bisa beraktivitas kembali lagi, bisa sekolah lagi, bisa bermain lagi dan lain sebagainya. Nah itu suatu harapan. Dan banyak juga ya yang harapan-harapan yang memang di tokoh-tokoh Alkitab ada diceritakan gitu ya. Jadi teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masuk dalam subbab yang ketiga, yaitu selalu ada jalan keluar. Di sini juga ada contoh lagi, yaitu Abraham. Abraham yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mengorbankan anaknya Ishak. Abraham mematuhinya. Itulah harapan dari Abraham, yaitu selalu mematuhi perintah Tuhan. Walaupun yang dikorbankan Ishak, tetapi pada akhirnya Tuhan tidak mengorbankan Ishak. Abraham, jangan kau apa-apakan dia, jangan kau apa-apakan anakmu Ishak, tetapi ambillah, ada domba, ada binatang situ yang menjadi korban bakaran atau menjadi korban persembahan. Jadi bukan anaknya, tetapi dengan patuhnya Abraham melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan pada dia gitu ya. Nah, ini suatu bentuk harapan juga, yaitu harapan untuk tetap setia ya, setia dan patuh kepada perintah Tuhan walaupun mengorbankan anaknya sendiri. Mana ada orang tua yang mengorbankan anak sendiri gitu ya, dibunuh. Nggak ada ya di mana-mana juga. Tetapi kan ini perintah Tuhan. Tetapi akhirnya tidak dibunuh, tidak dikorbankan. Karena kenapa? Karena Tuhan tahu, Tuhan mengetahui, mengenal karakter Abraham yang setia, yang patuh, yang tidak melanggar perintah Tuhan. Tuhan sangat mengasihi Abraham. Tuhan menguji Abraham, apakah masih setia dan patuh tidak terhadap Tuhan. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Jadi teman-teman, contoh yang lain adalah Zakheus. Zakheus juga mempunyai pengharapan, yaitu ingin menemui Yesus. Pada saat Tuhan Yesus berkunjung ke rumahnya, dia sampai naik ke pohon ya. Karena dia postur badannya kan pendek. Jadi dia sampai naik ke pohon demi untuk melihat Yesus. Akhirnya terkabul juga, tersampaikan juga, terwujud juga harapannya. Hanya ingin melihat Tuhan Yesus, dia sampai naik ke pohon. Coba bayangkan teman-teman ya. Itulah pengharapan yang tinggi, yang sungguh luar biasa. Sampai sebegitunya untuk melihat Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Akhirnya Tuhan Yesus tidak hanya menghampirinya, tetapi menginap di rumahnya. Berkunjung ke rumahnya. Ya kan? Itulah pengharapan yang terkadang pengharapan juga apa yang kita harapkan cuman satu, tetapi Tuhan berikan lebih dari itu. Ya kan? Zakheus hanya menginginkan, berharap bahwa dia hanya melihat Tuhan Yesus, menyapa Tuhan Yesus walaupun dari atas pohon. Tetapi diberikan oleh Tuhan pengharapan yang lainnya yang tidak dibayangkan oleh Zakheus, yaitu Tuhan Yesus berkunjung ke rumah Zakheus. Nah, apakah teman-teman pernah mengalami seperti itu? Apa yang diharapkan, yang diinginkan teman-teman hanya segini, tetapi tato yang ada lebih dari itu. Nah, itu silakan teman-teman renungkan kembali. Dan tibalah ke subbab yang terakhir teman-teman. Di sini nama judul subbabnya adalah ada masa depan. Pasti yang namanya pengharapan, kita menginginkan masa depan yang lebih baik lagi, masa depan yang lebih cerah lagi. Ya kan? Inilah impian kita sebagai orang percaya. Di sini dibilang Ibrani 6. Ibrani pasal 6 menggambarkan pengharapan seperti Saul, yaitu jangkar yang tadi ya. Sebelumnya juga kita belajar tentang Saul. Mengaitkan atau menahan sebuah kapal agar aman dari goncangan ombak lautan. Menghubungkan antara kehidupan sekarang dan kehidupan di masa depan. Pengharapan adalah penghantar kepada masa depan yang diharapkan, bukan masa depan itu sendiri. Orang yang mau masuk surga harus berpengharapan pada Tuhan Yesus,
Sebab pengharapan kepada Kristus itulah yang membawanya sampai kepada kehidupan kekal di sorga kelak. Nah, masa depan kita selain di dunia ini, kita juga mempunyai masa depan yang kekal bersama dengan Kristus nantinya di sorga. Itulah harapan yang tinggi dari kita seharusnya, yaitu bersama-sama dengan Yesus di sorga. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan tetap mengimani Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita pribadi, sebagai juru selamat satu-satunya secara pribadi. Bukan secara kelompok ya teman-teman, secara pribadi. Mengimani, mengakui Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat pribadi sampai akhir hayat. Nah, ketika kita sudah mengimani, percaya terus sampai seumur hidup kita, maka harapan yang tinggi tadi, yaitu harapan bersama-sama dengan Yesus Kristus di sorga yang kekal itu, pastinya akan terwujud. Nah, di dunia inilah bagaimana teman-teman dalam situasi godaan di dunia ini, dosa yang bertebaran ya, apakah kita kuat untuk menghadapinya? Itu tergantung pada teman-teman sendiri. Teman-teman yang menjalani kehidupan ini dan ada petunjuk bagi kita dalam Alkitab, silakan pelajari sehingga pengharapan bersama-sama dengan Yesus Kristus di sorga menjadi pengharapan yang tidak sia-sia dan pastinya akan terwujud bagi kita semua. Itulah pelajaran kali ini tentang apa itu pengharapan. Dan sebelum kita menutup, saya ingin memberikan pertanyaan yang seperti saya sudah janjikan tadi di awal video kali ini. Pertanyaan yang pertama untuk teman-teman sekalian diskusikan adalah yang pertama, sebutkan apa saja harapan-harapan yang ingin kalian wujudkan di dunia ini. Pastinya teman-teman mempunyai harapan. Bisa disebutkan harapan-harapan apa saja sih yang ingin diwujudkan di dunia ini? Ya, selain yang tadi yang sudah jelaskan ya, selain nilai yang bagus, selain apresiasi dari guru, selain itu, selain di sekolah, konteksnya yang lain lagi, apa harapan-harapan teman-teman? Lalu yang kedua, harapan dan kesetiaan. Apakah ada hubungannya? Apakah ada hubungannya antara harapan dan kesetiaan? Nah, jelaskan. Nah, itu dua pertanyaan itu saja yang mungkin menjadi penutup dari video pelajaran kali ini. Sebelum kita menutup dalam kesempatan kali ini di bab 3, apa itu pengharapan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas tuntunan-Mu kepada kami dalam pelajaran kali ini di bab 3, apa itu pengharapan untuk kelas 8 SMP. Biarlah apa yang kami pelajari tadi tidak berlalu begitu saja, tapi kami akan coba mengerti, kami serap dengan baik, agar apa yang kami pelajari dapat juga berguna bagi kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampai di sini perjumpaan kita atau dalam video kali ini dalam bab 3. Dan nantikan video selanjutnya di bab 4. Gitu ya, bab 4. Masih dalam pengharapan. Nanti kita akan bahas di bab 4 yang selanjutnya. Demikian video kali ini, saya Pendeta Felix Andaria mengakhiri video kali ini dan terima kasih atas atensinya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat boleh berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati. Shalom.